Sekarang kita lanjut ke tema 1, subtema ketiga, pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan tema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Mari kita lanjut simak materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa poin-poin yang penting dicatat ya. Sekarang kita lanjut subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Sambil dibuka ya bukunya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Mari kita mengamati. Perhatikan 2 gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Dari gambar yang pertama, apa yang akan terjadi jika hutan tersebut dijadikan perkotaan? Silakan ditulis di buku kalian. Kemudian soal yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Silakan ditulis juga jawaban kalian di buku tulis kalian. Kemudian soal yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Silakan jawab sesuai pemikiran kalian. Kemudian soal keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Silakan jawab pertanyaannya tersebut ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Silakan baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Setelah kalian baca, silakan dijawab pertanyaan berikut. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Silakan dikerjakan ya. Sekarang mari kita lanjut di materi ayo membaca. Di situ ada bacaan tentang kawasan Asia Tenggara. Silakan kalian baca dengan seksama ya. Di situ terdapat beberapa negara-negara anggota ASEAN. Seperti Brunei Darussalam, kepala negaranya Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Kemudian ibu kota dari Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Silakan kalian baca untuk mengenal negara-negara yang ada di ASEAN Tenggara. Kemudian ada negara Kamboja. Terdapat kepala negara hingga profil dari suatu negaranya. Silakan kalian baca ya. Jangan lupa tetap pakai buku BSE tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian negara selanjutnya, negara Indonesia. Di sini terdapat profil dari negara Indonesia. Silakan kalian baca ya.
Jangan lupa hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita loh. Selanjutnya, negara Laos. Silakan kalian baca. Dan ada juga negara Malaysia. Silakan kalian baca, lebih sering dibaca ya buku temanya. Kemudian negara Myanmar. Selanjutnya negara Filipina. Selanjutnya negara Singapura. Kita bertetangga loh dengan negara Singapura. Selanjutnya, negara Thailand. Kemudian, negara Vietnam. Silakan kalian baca profil suatu negara tersebut ya. Kemudian, yang terakhir, kita membandingkan dua negara dalam hal kegiatan ekonomi. Silakan buat diagram Venn seperti biasanya. Kemudian pilih dua negara. Kita bandingkan kehidupan ekonomi mereka. Silakan dikerjakan ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Kamu sudah belajar tentang hewan selama kurang lebih 1 minggu ya. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Pasti sangat menarik. Sekarang, mari kita cermati sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut. Selanjutnya, bacalah cerita berikut dengan seksama. Tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terhadap penerapan sila Pancasila. Jelaskan. Sesuai di sini, apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Sekarang, coba kerjakan operasi hitung dasar berikut. Temukan jawabannya. Kemudian jelaskan hasil jawabanmu dalam kalimat. Kemudian pembelajaran ketiga. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktekannya. Selanjutnya, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Analisis gambar seri berikut. Di gambar berikut ada perkembangan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu cangkok. Berikut langkah-langkah saat mencangkok. Kemudian perkembangbiakan yang kedua adalah stek batang. Perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, teknik menyambung. Silakan perhatikan teknik penyambungan pada tanaman. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, tunas adventis. Kemudian, geragi. Geragi biasanya terjadi pada tanaman stroberi. Perhatikan perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina,
yaitu putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana materinya? Sudah paham semua kan? Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Sekian dulu materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.